Insinyur Laksamana Soekardi meluncurkan buku berjudul Pancasala pada hari Selasa 31 Agustus 2022 di Bima Sena Klub Dharma Wangsa, Jakarta. Peluncuran buku dilanjutkan diskusi dipandu oleh seniman Eros Djarot dengan menghadirkan narasumber Dahlan Iskan dan Yudi Latif. Beberapa tokoh tanpa hadir, antaranya Grace Natali, Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Saididu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, dan lain-lain. Sebagai ada 5 kesalahan utama atau Pancasala. Salah pertama yaitu salah kaprah. Salah kaprah itu sangat fatal. Banyak negara-negara yang salah kaprah itu menjadi negara gagal. Yang saya kategorikan dalam salah kaprah, jika ada orang yang ingin merubah akte kelahiran Indonesia atau akte kelahiran negara-negara, perbedaan ideologi, masih bertempur, ya, memperjuangkan ideologinya masing-masing atau mengganggu ideologi bangsa dan negara. Misalnya Indonesia dikenal dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau masih ada juga yang ingin merubah menjadi negara khilafah, itu salah kaprah menurut hemat saya. Saya tidak mengatakan yang mana yang benar. Ya tentu dalam hal ini akte kelahiran Indonesia adalah NKRI berdasarkan falsafah Pancasila. Negara-negara gagal yang salah kaprah, bahkan sesama agama tapi berbeda aliran antara misalnya Syiah dan Sunni, ya, atau ada ISIS, itu menjadi negara gagal karena perang saudara terhadap ideologinya. Misalnya Yemen, Lebanon, ya, ada juga Irak, Suriah, ya. Nah, yang lebih celaka lagi, perbedaan ini sangat mungkin dibuat oleh negara-negara adidaya dan diadu domba oleh mereka. Ya, kita lihat saja beberapa negara gagal yang diadu domba karena perbedaan, karena salah kaprah di dalam negerinya. Lalu yang salah kaprah juga karakter penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu otoritarian, kejam, ya. Kita kayaknya zaman-zaman dulu sangat familiar, ya. Yang akhirnya akan menghasilkan ketidakpuasan rakyatnya, akhirnya timbul revolusi. Nah, dari sini banyak, salah satu contoh misalnya Indonesia saja dengan reformasi, Idi Amin yang ekstrim, ya. Dan juga banyak misalnya karena kehadiran para pembicara yang orang-orang hebat yang mau datang dan membahas buku saya. Dari sebelah saya ini Pak Eros Djarot, Mas Eros, he is the maestro kalau saya bilang. Jadi seniman ulung, politikus ulung, dan penulis ulung. Tapi beliau lebih suka disebut seniman. Beliau memang karyanya selalu menjadi karya hebat. Film Cut Nyadin, lagu Badai Pasti Berlalu, semua jadi top. Dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau nggak ada Eros nggak ada. Saya sangat bangga beliau mau datang untuk acara peluncuran buku ini. Dan selanjutnya yang tidak asing lagi Pak Dahlan, Pak Dahlan Iskan. Saya kira Pak Dahlan tidak perlu introduction, cuman beliau nasibnya sama sama saya, pernah jadi Menteri BUMN. Dan beliau adalah entrepreneur, wartawan yang luar biasa. Hanya ada satu-satunya di Indonesia. Kokangan berpadalan.
Dan Pak Yudi Latif juga tidak asing lagi, beliau adalah pemikir muda yang diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi mengetuai kepala badan pembinaan ideologi Pancasila. Ia pernah pertama kali, tapi beliau lebih dikenal dengan sebagai seorang pemikir bangsa dengan pikiran-pikiran ideologinya yang sering kita baca. Terima kasih Pak Yudi. Kali ini bukan Pancasila tapi Pancasala. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Pak Hari Cahyono dan Pak Wina dari Utusan Indonesia. Utusan Indonesia itu sebetulnya adalah koran pertama zaman revolusi. Itu didirikan oleh kakek saya Didi Soekardi yang mendapat gelar Perintis Pers tahun 32 di Yogyakarta, dengan dia sebagai pemimpin redaksi politiknya Bung Hatta, Kosok Raminoto, dan Sultan Syahrir. Jadi kita hidupkan lagi sebagai penerbit. Pak Nonho juga ilustrator yang Anda lihat di buku-buku itu, terima kasih, dan juga pada Dito Sugito. Saudara-saudara sekalian, buku ini memang saya buat sangat tipis karena memang orang Indonesia biasanya memiliki short attention disorder syndrome. Tapi memang itu adalah intisarinya, short form. Kami sudah ada long formnya, nanti mungkin dalam edisi kedua long form yang tebal. Jadi kalau bukunya tipis bisa dibawa kemana-mana, bisa dibaca mungkin 5-10 menit juga selesai. Kalau Pak Dahlan baca 2 menit selesai. Tapi isinya saya sangat relevan pada saat ini, karena yang melatar belakangi kenapa saya menulis Pancasala, saya memperhatikan perkembangan negara-negara di dunia, terutama di Asia. Buku Pancasala mengupas tentang 5 kesalahan bangsa Indonesia dalam perspektif Laksamana Soekardi, seorang mantan bankir dan politisi yang pernah menjabat Menteri BUMN di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati. Berikut ini laporan pandangan mata dari lokasi. Sumber segala kejahatan itu adalah kebohongan. Itu yang saya pegang sampai sekarang, Pak. Jadi kalau bagi saya, orang sudah berbohong, bagi saya itu sudah nol. Karena kali bagi saya bukan tambah, Pak. Kinerja adalah kali terhadap integritas dan kepribadian orang. Jadi kalau kepribadian orang sudah nol, maka bagi saya kinerjanya sama dengan nol. Itu prinsip saya, belum tentu saya benar. Nah, kalau saya ditanya solusi sebenarnya hanya 2, Pak. Bangsa ini memperbaiki. 1, hentikanlah para pemimpin mengobjektifkan kepentingan subjektif. Itu pertama, Pak. Yang kedua, hentikan melegalkan keinginan untuk menguasai. Itu sebenarnya 2 solusi negeri ini menurut saya. Apa maksudnya? Mengobjektifkan kepentingan subjektif adalah seakan-akan itu keputusan lembaga atau keputusan rakyat, padahal keinginan dia. Contoh, mau 3 periode, seakan-akan keputusan rakyat. Di sini saya minta bukan ngupas Jokowi ya. Bukan. What is nation problem? Oke. Nah, objektifkan kepentingan subjektif banyak sekali, Pak, yang terjadi. Kita lihatlah contoh-contoh bagaimana kepentingan subjektif ditumpangkan di jabatan. Bapak datang ke ATM, ketemu foto. Itu kepentingan subjektif, Pak. Nah, jadi karena ini saya melihat bahwa
bahwa banyak sekali pejabat sudah tidak malu-malu menggunakan jabatannya untuk kepentingan subjektif dia dan seakan-akan objektif. Termasuk lembaga pemerintahan seperti diulas dari Pak Laus. Masuk logika kah? Saya punya pengalaman, Pak. Membahas undang-undang lalu lintas. Saat itu jam 11 malam sudah disepakati bahwa SIM dan STNK dipindahkan ke Dinas Perhubungan. Karena memang di negara manapun bukan polisi yang pegang. Tahu-tahu jam 4 subuh berubah, kembali lagi ke polisi. Jadi ini namanya mengobjektifkan kepentingan subjektif. Itu loh Pak, contoh mengobjektifkan kepentingan subjektif. Dan saya pikir kalau ini dilakukan, semua pejabat menginginkan dirinya, janganlah mengobjektifkan kepentingan subjektif dia lewat aturan-aturan. Dan saya pikir banyak sekali yang terjadi. Nah, kemudian kedua tadi saya katakan melegalkan keinginan. Nah ini yang sangat problem karena hukum bisa dibeli oleh siapa saja dan itu saja saran saya hanya dua Pak Eros adalah hentikan mengobjektifkan kepentingan subjektif dan hentikan melegalkan keinginan untuk menguasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah turun dari panggung ini puaslah yang kritik Pak Jokowi ya. Back to work. Karena udah mau maghrib ya. Sebetulnya kita ingin panjang, teman waktu pula ya yang membatasi kita. Saya minta maaf atau masih bisa. Saya takutnya nanti dikira bukan orang Islam ditanya. Ya, kalau saya sudah biasa dituduh begitu ya. Tapi Pak Dahlan kan ini sudah banyak temannya Kiai. Pak Yudi Latif juga begitu. Jadi bagaimana Pak Laks karena ini udah mau maghrib ya. Apa kita buka satu pertanyaan ya? Ada yang mau bertanya silahkan, saya persilahkan. Sebelum Mas Eros jawab sebagai budayawan, saya hanya menggarisbawahi Pak Simeon bahwa buku yang saya tulis Pancasila itu mengingatkan aja kesalahan-kesalahan. Karena tugas saya mengingatkan kesalahan yang fatal yang tidak disadari. Sedangkan yang memuji-muji ya, yang memberikan pujian-pujian udah terlalu banyak di Republik ini, apalagi di medsos dan di pemerintahan, di organisasi-organisasi itu semua dengan budaya feodal dan lain sebagainya. Ya puja-pujian itu menjadi kearifan lokal sekarang. Ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini ada kesalahan yang serius loh. Buktinya apa? Satu, dalam prolog saya mengatakan Indonesia tidak pernah naik kelas, jalan di tempat. Itu kenyataan, fakta, sejarah ekonomi, bukan hoax ya. Kedua, akibatnya human capital index kita rendah. Nggak bisa kita dikasih nyetir Rolls, nggak bakal bisa ya. Bisa nyetir baja saja kok. Nah, jadi memang human capital itu akibat dari Pancasila itu. Nah, itu yang saya ingin kemukakan supaya para pemimpin, calon pemimpin yang ingin mencalonkan diri nanti dalam pemilu calon presiden harus sadar ya bahwa ini adalah yang Pak Yudi bilang human capital yang harus dibangun. Bukan menjadi pemimpin itu bukan inherited ya, bukan inheritance. Heritage itu sumber daya alam, ya, geografis, bukan kekuasaan. Dan sekarang kekuasaan dianggap sebagai heritage gitu. Itu sudah menjadi kearifan lokal, kan bisa celaka gitu. Nah itu. Saya singkat saja Mas. Saya nggak mencoba menjawab atas nama saya. Saya coba mengajak Bapak ya untuk merenung. Sebenarnya sudah ada apa sih yang ingin para di Republik yang saya selalu katakan sebagai kehendak kebudayaan bangsa Indonesia adanya di preambul Undang-Undang 45. Baca itu aja. Nah kemudian pelaksanaan operasional kesehariannya dibaca di batang tubuhnya gitu. Kalau itu dijalankan maka Indonesia nggak akan seperti ini. Jadi sebetulnya tidak usah
bahwa referensi Sriwijaya dan seterusnya memang betul. Tapi para founding fathers kita sudah menggariskan sangat jelas ya kehendak kebudayaan. Saya ulangi lagi, kehendak kebudayaan bangsa Indonesia. Kalau kebudayaan bangsa Indonesia kita panjang, Pak, rumusannya bisa bermacam-macam. Tapi itulah jawaban saya ya. Jadi para pemimpin di negeri ini siapa menjadi presiden, pahamilah kehendak kebudayaan yang dibangunlah peradaban. Ya, bukan kekuasaan. Kekuasaannya sekarang dibangun tanpa penguasa dan akhirnya nggak menguasai apa-apa. Itu yang terjadi. Saya hanya siap dengan satu solusi. Para penulis buku yang akan datang hendaknya menulis buku seperti Pak Laksamana, tipis saja. Jadi wahai para penulis buku, nulislah buku tipis saja. Apa maksudnya ya sudah itu saja. Nggak usah pakai yang lain-lain kecuali bukunya Pak Yudi Latif. Karena menyangkut filsafat sehingga mungkin nggak bisa sesingkat ini. Tetapi menyenangkan buku ini, ringkas sekali, saya langsung bisa tamat dan langsung ngerti maksudnya, dan ternyata memang sangat mendasar. Meskipun orang bisa berbeda pendapat, mungkin tidak 5, mungkin hanya 1 atau mungkin 10, itu terserah masing-masing seperti Pak Eros tadi sampaikan. Yang dibahas Pak Laksamana kan mengapa kita gagal dari status macan kecil menjadi macan besar. Inti yang saya tangkap adalah di situ, bahwa Pancasala tadi itu adalah penyebabnya gitu. Tetapi intinya adalah bagaimana, kenapa sih kita ini gagal? Kan sudah dapat gelar macan kecil, kenapa nggak bisa jadi besar? Yang tadi mungkin ada middle class income track atau yang lain-lain, dan terutama salah tata kelola ini. Saya ingin menyampaikan kepada para ekonom sebetulnya, apakah Pancasala ini juga akan langsung terpengaruh kepada rasio berapa investasi kita menghasilkan produktivitas berapa? Saya kira ini belum pernah disinggung baik oleh Bappenas maupun para perencana yang lain. Kan seharusnya setiap investasi menghasilkan sesuatu pertumbuhan yang terukur, begitu. Misalnya begini, ada investasi pelabuhan di satu tempat dengan sekian ratus miliar. Kemudian pelabuhan itu ternyata salah lokasi atau salah investasi. Ini kan pengaruhnya langsung kepada kita sudah investasi besar sekali tetapi tidak menghasilkan produktivitas apa-apa. Itu luar biasa banyaknya. Nah, sekarang siapa yang menilai seperti itu? Bahwa ini kan karena setiap perencanaan dimulai dari proyek, sehingga banyak sekali proyek, dan ini tidak hanya pemerintah sekarang, tetapi juga sejak dulu. Tadi saya tidak menyalahkan ketua umumnya Pak Eros Jarot, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi ayo ini kita mulai bahwa setiap proyek harus dianalisa dampaknya terhadap pertumbuhan dan produktivitas masyarakat sekitarnya. Saya kira ini masih jauh dari yang kita lakukan. Nah, misalnya begini. Sekarang subsidi dianggap membahayakan karena 502 triliun. Kemudian semua teori ekonomi mengatakan bahwa harga BBM harus naik, karena kalau tidak maka membahayakan APBN dan nanti dampaknya panjang sekali gitu. Tetapi ekonom tidak pernah bisa memberi jalan keluar, bahwa kenyataan yang ada berdasarkan fakta dari tahun ke tahun, setiap terjadi kenaikan harga BBM selalu terjadi peningkatan kemiskinan, bahkan pernah mencapai 2%. Ini satu kenyataan bahwa memang teori ekonomi mengatakan BBM harus naik, subsidi harus turun, tetapi ada dampak bahwa kemiskinan pasti naik. Karena orang miskin kan tidak beli BBM, iya, tetapi kan inflasi, harga-harga naik, dan ketika harga-harga naik, orang miskin yang paling menderita. Sehingga memang saya menyadari dan memahami kalau Presiden sulit sekali mengambil keputusan kenaikan harga BBM karena peningkatan angka kemiskinan itu. Lebih sulit lagi Pak Jokowi, karena selama 8 tahun penurunan kemiskinan itu rendah sekali, sehingga ketika harga BBM naik
penurunan kemiskinan yang rendah itu mungkin sudah keselip oleh peningkatan kemiskinan yang baru. Ini saya kira kenyataan yang akan sulit dilakukan. Kemudian bagaimana cara mengurangi subsidi itu? 10 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan ini, bahwa tidak mungkin BBM itu tidak menyulitkan presiden, siapapun presidennya. BBM ini pasti menyulitkan. Nah, caranya bagaimana agar tidak menyulitkan? Ya jangan pakai BBM. Gitu. Harus pindah ke mobil listrik. Ini sudah tidak ada jalan. Nah, tapi kita semua tahu bahwa itu tidak bisa dilaksanakan. Padahal yang akal sehat tadi, logika tadi mengatakan kita ini tidak mungkin tidak menaikkan harga BBM dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena produksi minyak kita turun dan jumlah kendaraan kita 1 tahun naiknya berjuta-juta. Jadi kan tidak mungkin, ini kan pasti problem seumur hidup. Nah, kalau sudah tahu problem ini seumur hidup, kenapa tidak dipecahkan? Gitu. Kemudian terakhir kita baca 3 hari yang lalu bahwa pemerintah akan ada proyek besar mengubah batu bara menjadi DME, dimethyl ether, sehingga nanti ibu-ibu diminta tidak lagi menggunakan LPG tetapi menggunakan gas dari batu bara. Proyeknya ada di Bukit Asam di Palembang, di luar kotanya Palembang. Investornya ada di Amerika. Sepanjang berita yang saya baca, dan akan memproduksi, mengubah batu bara menjadi gas kira-kira 1,5 juta. Nah, saya tadi diskusi dengan seorang pejabat tinggi, mengapa jalan itu yang ditempuh. Di dunia sulit sekali mengubah batu bara menjadi gas. Itu investasi 15 juta dolar. Dan nanti harus mengganti seluruh tabung itu. Tabung LPG nggak bisa dipakai untuk tabung DME. Kalau 100%. Berarti harus ganti seluruhnya. Juga klep-klepnya harus ganti karena DME itu memakan karet. Begitu. Nah, padahal ada jalan yang lebih singkat dan murah. Kenapa tidak didorong habis-habisan semua kompor pindah ke kompor listrik? Sederhana sekali. Sederhana sekali. Pindah semua ke kompor listrik dan visible sekali. Sehingga yang begini-begini menurut saya memang ini harus dimulai. Mulainya adalah dari penilaian setiap proyek terhadap peranannya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Terima kasih. Terlalu tertib Yudi. Tadi sudah kita dengar, tapi gini Mas, sampai tahu nggak kalau kita suruh pakai listrik, ya kalau kita bangun pembangkit listrik, PPA-nya aja ngurusnya lama, ya power purchase agreement-nya itu gak gampang Mas. Jadi setujulah ini sampai apakah itu solusi masih kita pikirkan lagi ya. Ada nggak solusi yang lebih baik dari itu? Kan? Nah ini sekarang soal ideologi silakan Mas. Oh. Baik, terima kasih. Pertama, buku ini memang tipis saja, tapi isinya dan signifikansinya paling tidak membuka kotak Pandora bagi kita untuk menelaah kembali problem-problem pembangunan nasional kita. Oke. Saya kira ada 2 faktor yang menjadi kunci kemajuan suatu bangsa itu. Pertama namanya inherited factor. Inherited factor itu kayak faktor geografi, demografi, geologi, sumber daya mineral, dan lain-lain. Kedua adalah human capital. Gitu. Memang kalau kita lihat sejarah perbandingan berbagai negara, trajektori menuju kemajuan, human capital lebih menentukan ketimbang inherited factor. Dan buku ini bicara sebenarnya kalau kita ringkas, itu kelemahan-kelemahan kita di dalam pembangunan human capital. Nah sekarang saya akan bahas satu persatu. Bagaimana dari aspek inherited factor, bangsa ini punya nggak modal untuk maju? Geografi, demografi, geologi, dan aspek-aspek sumber daya mineral.
Pertama, geografi kita tahu dari dulu hafal, dari SD hafal. Indonesia ini secara geografi berada satu titik yang sangat perlintasan strategis antar benua, antar samudera. Sedemikian penting sebenarnya dulu kalau scholar Belanda tuh nyebut Indonesia itu kan Australasiatik Mediterranean. Kita tahu di Eropa ada Mediterranean, Mediter tengah, Tera itu wilayah tengah. Tapi bedanya kalau Mediterania di Eropa itu laut tertutup, sehingga jam layar orang-orang Eropa itu terbatas. Tapi Mediterania kita ini selat-selat yang terbuka, karena itu dari dulu selalu merupakan menantang kita untuk mengarungi lautan, mulai antar selat, antar samudera, dan kita nenek moyang kita menjadi para penakluk globalisasi awal di muka bumi. Oke, nah jadi secara geografis kita strategis. Dan sekarang makin strategis karena kita merupakan lompatan menuju satu kawasan penting di Asia Timur, di mana Asia Timur ini sebenarnya satu pusat perkembangan teknologi manufaktur, di mana 50% dari manufaktur dunia itu diproduksi di sabuk Asia Timur ini. Tetapi kita juga harus menyadari keterbatasan bangsa kita secara geografis. Kita tahu kita itu negara kepulauan. Problem kepulauan ini adalah problem bagaimana melakukan integrasi urat nadi perekonomian itu mahal sekali harganya. Beda dengan mainland, beda dengan kontinen. Integrasi kayak Cina itu lebih mudah, tapi kalau antar selat-selat ini integrasi ekonomi itu sulit. Oleh karena itu dari dulu kita ngerti kalau kita ingin memanfaatkan letak strategis kita dalam konteks kepulauan, kita harus menguasai teknologi air dan teknologi namanya water technology dan naval power gitu. Dari dulu. Itulah rahasia dibalik kehebatan Sriwijaya, kehebatan Majapahit, karena mereka menguasai water technology, yaitu pelayaran sungai itu. Bayangkan sungai-sungai di kita ini tidak dimanfaatkan sebagai satu lalu lintas urat nadi perekonomian. Dan juga harus memiliki naval power yang sangat kuat. Kita harus meniru semacam Inggris gitu. Dan kita tidak memiliki dua. Deep water technology kita juga lemah sekarang ini, dan kita naval power kita juga lemah. Kemarin sebenarnya Pak Jokowi nyaris memberi harapan gitu. Itu dengan namanya tol laut. Tapi rupanya memang kecap lebih mudah ketimbang pelaksanaan. Ya, itu yang pertama. Ya, nah kedua dari segi demografi, sebenarnya kita memiliki potensi besar. Kadang-kadang kan cara pandang kita terhadap Asia Timur itu terlalu berlebihan. Seolah-olah Cina, Korea, Jepang itu seperti gak ada masalahnya gitu. Nah kita tahu Asia Timur memang pusat manufaktur terhebat di dunia saat ini. Tapi just a matter of time, tingkat produktivitas mereka akan turun. Kenapa? Karena faktor demografi. Jepang sudah lebih dulu mengalami aging. Jadi Jepang ini sekarang hutang domestiknya besar sekali. Jadi Jepang itu punya, tapi juga jangan salah, saya dengar dari Kementerian Keuangan, siapa yang nggak punya banyak utang, katanya Jepang pun banyak utang. Nanti dulu Jepang itu utangnya utang domestik gitu, karena kemajuan aging kan. Cina mengalami krisis seks hari ini, artinya akibat dampak daripada one child policy itu juga Cina mengalami pelan-pelan mengalami aging gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya di sini kita Indonesia ini dan Asia Tenggara memiliki kelebihan, karena Asia Tenggara ini adalah struktur demografisnya tuh demografi muda, ya, usia produktif dalam jumlah yang sangat besar, 250 juta. Itu yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Nanti dulu bonusnya kalau kita aktualisasikan, kalau tidak diaktualisasikan tadi dalam pembangunan human capital, bukan bonus itu namanya. Itu bisa bencana demografi.